Pemerintah mengubah skema pembatasan angkutan barang selama periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Nataru. Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri sepakat menerapkan pembatasan di jalan tol secara menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026. Sebelumnya, pemerintah menetapkan window time di mana truk barang hanya tidak boleh melintas selama 24 jam pada tanggal tertentu, yakni 19 hingga 20 Desember 2025, 23 hingga 28 Desember 2025, serta 2 hingga 4 Januari 2026. Di luar waktu tersebut tetap diperbolehkan. Hasil evaluasi menetapkan bahwa pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol tidak lagi menggunakan skema window time. Kebijakan pembatasan menerus ini bertujuan untuk menjaga performa ruas tol dengan volume lalu lintas tinggi selama periode libur panjang. Langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan potensi hambatan dan memperkuat pengendalian arus di titik-titik rawan kepadatan. Perubahan pengaturan ini juga mempertimbangkan penerapan sistem kerja fleksibel aparatur sipil negara, serta imbauan work from anywhere yang diperkirakan menggeser pola perjalanan masyarakat selama Nataru. Dengan dinamika tersebut, pemerintah memilih pendekatan yang lebih adaptif agar kinerja jaringan jalan tetap terjaga. Sementara itu, untuk ruas jalan arteri atau non-tol, pembatasan angkutan barang tetap diberlakukan dengan sistem window time pada pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat. Ketentuan ini juga berlaku hingga 4 Januari 2026 dan akan terus dievaluasi sesuai kondisi lalu lintas di lapangan. Ruas yang terdampak pembatasan mencakup jalan tol dan non-tol strategis di Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Bank Indonesia mengumumkan peningkatan uang beredar dalam arti luas alias M2 pada November 2025. Pada bulan itu, pertumbuhannya mencapai 8,3% secara tahunan atau year on year, jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2025 sebesar 7,7%. Perkembangan M2 pada November 2025 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan perkembangan penyaluran kredit. Tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 8,7% secara tahunan, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya 5,4%. Penyaluran kredit pada November 2025 tumbuh 7,9% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Oktober 2025 sebesar 7,0% secara tahunan. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh 9,7% secara tahunan, setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 10,4% secara tahunan. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkap data pemutusan hubungan kerja (PHK) terbaru periode Januari hingga November 2025. Sejumlah daerah berkontribusi terhadap PHK tersebut. Berdasarkan situs 1 data Kemnaker, tercatat jumlah PHK selama 11 bulan mencapai 79.302 orang. Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah PHK mencapai 17.234 orang atau sekitar 21,73% dari total PHK. Posisi kedua sebagai provinsi dengan jumlah PHK terbanyak berada di Jawa Tengah. Kemudian posisi ketiga berada di Banten, keempat di DKI Jakarta, dan kelima di Jawa Timur. Kecerdasan buatan AI menjadi faktor di balik lebih dari 50.000 pemutusan hubungan kerja PHK di Amerika Serikat sepanjang 2025. Total PHK mencapai 1,17 juta, level tertinggi sejak pandemi COVID-19 pada 2020. Beberapa perusahaan besar secara terbuka menyebut AI sebagai alasan di balik pengurangan karyawan mereka, termasuk Amazon, Microsoft, Salesforce, IBM, CrowdStrike, dan juga Workday. Amazon melakukan PHK terbesar dalam sejarahnya pada Oktober 2025, memangkas 14.000 posisi korporat untuk berfokus pada investasi teknologi, termasuk AI.
CEO Andy Jassy menyatakan bahwa AI akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada beberapa posisi sambil membuka peluang di bidang lain. Microsoft memotong sekitar 15.000 pekerjaan sepanjang tahun, termasuk 9.000 posisi pada Juli, dengan CEO Satya Nadella menekankan peran AI dalam strategi perusahaan, berfokus pada pemberdayaan karyawan untuk menciptakan alat mereka sendiri. Salesforce mengurangi 4.000 pekerja layanan pelanggan dengan bantuan AI. Sementara IBM menyatakan AI chatbots mengambil alih pekerjaan beberapa ratus staf HR, meski perusahaan tetap menambah karyawan di bidang yang membutuhkan pemikiran kritis. CrowdStrike memberhentikan 5% karyawan dan Workday memangkas 8,5% tenaga kerjanya untuk mengalihkan fokus ke investasi AI. Fenomena ini muncul di tengah tekanan inflasi dan upaya perusahaan menekan biaya operasional. Studi pada November 2025 menunjukkan AI dapat menggantikan pekerjaan 11,7% tenaga kerja Amerika Serikat dan menghemat hingga 1,2 triliun dolar Amerika Serikat dalam gaji di sektor keuangan, kesehatan, dan jasa profesional. Perpecahan di Uni Eropa semakin meruncing terkait bantuan finansial untuk Ukraina. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban melontarkan kritik tajam dengan menyebut bahwa negara-negara Eropa kini memiliki kepentingan terselubung untuk terus mengobarkan konflik demi menyelamatkan investasi mereka. Pernyataan ini muncul setelah skema Uni Eropa untuk menyita aset bank sentral Rusia yang dibekukan kandas akibat ketidaksepakatan antar anggota. Sebagai gantinya, Uni Eropa sepakat memberikan pinjaman sebesar 90 miliar euro atau sekitar 1.565,1 triliun rupiah yang dijamin oleh anggaran blok tersebut untuk mendanai Ukraina. Viktor Orban menilai skema ini sangat berisiko bagi pembayar pajak di Eropa. Menurutnya, pengembalian dana tersebut tidak didasarkan pada stabilitas ekonomi, melainkan sepenuhnya bergantung pada kemenangan militer Ukraina. Ia menegaskan bahwa agar uang 90 miliar euro tersebut bisa kembali, Rusia harus dikalahkan. Hal inilah yang ia sebut mendorong Eropa semakin dalam ke arah perang. Ketegangan di internal Uni Eropa semakin nyata setelah Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko berhasil mendapatkan pengecualian dari skema pinjaman tersebut. Perdana Menteri baru Republik Ceko, Andrej Babis, secara tegas menolak mendanai Ukraina dengan mengorbankan pembayar pajak di negaranya. Di sisi lain, pejabat Rusia menuduh penyokong Ukraina di Eropa sengaja menghalangi upaya perdamaian dan justru bersiap untuk konfrontasi langsung dengan Moskow. Selain pinjaman tersebut, Uni Eropa juga dilaporkan telah memobilisasi dana pemulihan COVID sebesar 335 miliar euro atau sekitar 5.825,6 triliun rupiah dan mengalokasikan 150 miliar euro atau setara dengan 2.608,5 triliun rupiah dalam bentuk pinjaman serta hibah untuk memperkuat industri militer blok tersebut.